Saya bangkit dari alam kubur. Kok nek ngomong sing kena, ojo ngowos ngomong. Produknya ini sulit untuk dibagikan, diceritakan, juga sulit untuk dijual. Kok ini jari siapa? Tahu nggak kamu AZ, Bos? Nggak, saya nggak tahu. Waduh, eman bro. Pembicara yang kedua ini, orang yang saya kenali memang mempunyai kegigihan dan jatuh cinta pertama kali ketemu bisnis ini, itu karena memang konsepnya, selain perusahaannya. Latar belakang rekam jejak beliau ini di masa silam tidak berada di dalam satu grup bisnis bersama saya. Dia berada di grup bisnis yang lain. Militansi dan loyalitas itu sudah beliau buktikan sampai pada satu titik yang pada level yang sangat kritis, di mana pada waktu itu mentornya mengambil keputusan untuk berpindah ke perusahaan yang lain dengan modal pengalaman, modal keyakinan dan modal kepercayaan serta loyalitas yang memang sudah teruji. Akhirnya beliau bersedia untuk pindah kapal. Itu sebuah kecerdasan, teman-teman. Tidak mudah bagi orang untuk bisa berpindah kapal karena melihat integritas daripada leadernya. Jadi salah satu keunggulan yang saya kenal dari beliau ini adalah beliau punya integritas, punya kualitas hubungan yang baik terhadap para mentor-mentornya. Dan beliau mengambil keputusan yang tepat. Bergabung di Allian bukan waktu yang sebentar ya, sudah cukup lama. Beliau belajar langsung dari MDIT Bintang 9. Anda tahu ya MDIT Bintang 9 ya. MDIT Bintang 9 itu orang yang berpenghasilan 9 miliar per tahun. Nah, mari kita sambut di sesi kedua ini mentor kita semua ya, Bapak Kori Imami. Silakan Pak Imam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang berbahagia. Senyumnya mana nih senyumnya? Senyumnya Mbak Mai, senyumnya, aduh cantiknya Mbak Mai. Karena yang di layar ada Mbak Mai, ada Pak Anto, ada Pak Alam ya. Kami sekeluarga mengaturkan mohon maaf jika ada salah kata dalam segala hal ya. Semoga kita selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan, serta selalu dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan apapun hajat kita ya di 11 bulan yang akan datang ya, itu semua terbaik untuk kita ya. Kita ridho, Allah pun juga ridho, sehingga kita bisa jadi pemenang tahun ini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Saya dikasih kabar sama Pak Alam itu H-1 kawan-kawan ya. Ya semoga saya ini tidak masuk kategori sisa tapi sisi gitu ya, manajemen sisi ya. Salah satu leader dari kawan-kawan semua mewakili ya, ini orang-orang hebat ya. Saya termasuk bagian terpenting ya dari kesuksesan beliau, kesuksesan saya dan kesuksesan teman-teman. Ya ini penting sekali ya. Step awal di dalam memahami handle objection. Saya mau flashback dulu ya mengenai handle objection. Handle objection itu menangani keberatan. Jadi kalau kawan-kawan yang biasa happy kuliner, terus tidak setelah makan atau minum tidak merasakan sesuatu yang unik gitu ya, ya sia-sia gitu loh kulinernya. Ya. Sama seperti kita hari ini bertemu dengan AZ Pos ya, itu kalau tidak ada penanganan keberatan juga nggak menarik. Gitu. Saya malah lebih suka, saya paksa, saya pancing-pancing gitu ya. Apa sih keberatan jenengan? Apa sih keraguan jenengan? Apa sih kebutuhan jenengan ya? Itu saya pancing-pancing gitu ya. Supaya ada sesuatu yang bisa saya bawa pulang. Ini penting sekali ya. Jadi kawan-kawan kalau ketemu dengan sesi handle objection atau menangani keberatan, justru itu adalah poin di mana kita semakin dewasa di dalam menjalani proses perjalanan bisnis kita bersama AZ Pos. Ya. Jadi happy aja. Dan yang paling penting adalah kawan-kawan hari ini bersama-sama ya. Enaknya
di komunitas kita ini ya, bersama mentor-mentor kita yang luar biasa, kita di sini itu pakai kekuatan 1000 tangan. Ya, kekuatan 1000 tangan ini akan mengangkat kita semua yang hari ini memiliki keterbatasan, yang memiliki kelemahan. Jadi bersyukurlah kawan-kawan yang hari ini masih memiliki keterbatasan, kelemahan dalam apapun ya. Saya juga bagian dari kelemahan dan keterbatasan yang ada. Jadi kalau saya ngobrol atau konsultasi dengan beliau, Bapak Muhammad Syaiful Alam, saya mulai jujur bahwa saya memiliki kelemahan ini, Pak. Saya memiliki keterbatasan ini, Pak. Tapi yang namanya mentor the best ya, tidak malah membunuh, malah sebaliknya. Beliau melihat bahwa kelemahan dan keterbatasan saya adalah merupakan jalan menuju sebuah kesuksesan. Ya, makanya jangan salah pilih mentor gitu ya. Ini penting sekali. Di topik kali ini di 2 handle objection, saya kepingin membrainwash dulu ya mindset kawan-kawan. Bahwa penting sekali kita sesuaikan, kita sejajarkan, kita satu sama dan terhubung ya. Berani nggak kawan-kawan merubah mindset yang ada sebelumnya, hari ini kita upgrade lagi. Mau nggak nih kawan-kawan? Mau nggak kita change mindset dulu? Mau nggak? Karena kesulitan sekali kalau kita sudah memblok, memberikan tabir, memberikan perisai bahwa kita tidak mau merubah mindset. Ini sangat kesulitan. Launching AZ Pos per 1 April 2023, itu saya seperti bangkit dari alam kubur. Tahu ya istilah bangkit dari alam kubur ya? Itu kan ngeri banget gitu ya. Harusnya sudah mati tapi bangkit. Dan saya bersyukur 2 minggu setelah launching AZ Pos, saya masuk peringkat 2 skala nasional. Ya, AZ Pos. Masuk di peringkat nomor 2 untuk AZ Pos ya. Jadi recruiting saya mulai gitu ya. Mulai kelebaran sesuai dengan target atau goals yang hasil konsultasi saya dengan Pak Alam. Ini sesuatu banget ya. Saya merasa bahwa AZ Pos dihadirkan ini merupakan keberkahan buat saya. Saya kepingin kawan-kawan menangkap bahwa AZ Pos ini juga keberkahan buat kawan-kawan ya. Apa keajaiban core of the core-nya AZ Pos sehingga Imam Ta'awun yang mengklaim dirinya bahwa sudah terkubur, sudah dikatakan mati, tiba-tiba bangkit lagi gitu ya. 6 bulan tidak ngomset, memang sengaja itu wait and see gitu ya. Kapan ini AZ Pos launching gitu ya, wait and see. Tapi setelah AZ Pos hadir ya, Anda lihat sendiri bahwa saya juga membuktikan gitu sama mentor saya bahwa saya peringkat nomor 2 skala nasional untuk AZ Pos pada saat launching. Nah, itu tidak lain dan tidak bukan adalah change mindset kawan-kawan. Change mindset. Ada sesuatu yang berharga buat diri saya, buat keluarga saya, buat orang-orang di luaran saya, di luaran sana gitu ya, dan teman-teman saya. Ada sesuatu dan ingin saya sampaikan kepada mereka semua. Itu ya, bersama AZ Pos menjadi pemenang di tahun ini. Kita sebetu Amsterdam, kita sebetu Turki, kita sebetu MDIT, kita sebet semua lewat AZ Pos. Nah, sesuatu banget. Nah, satu hal yang saya ingin bocorkan kepada teman-teman adalah not selling the product. Ketika saya dapat WA dari beliau ini, beliau bilang produknya ini sulit untuk dibagikan, diceritakan, juga sulit untuk dijual. Saya langsung kaget nih, produknya tidak bagus, sulit dijual. Saya bingung. Apa bedanya dengan not selling the product gitu ya? Jadi kalau kita ingin sama-sama jadi pemenang di AZ Pos, kita tidak lagi bicara tentang produk, tapi kita bicara tentang ini. Ingat, yang bikin kita kaya itu bukan bisnisnya, tapi caranya. Percuma, banyak orang di luar sana itu mereka punya bisnis, tapi 20 tahun rumah saja nggak punya. Ya nggak? Banyak banget. Nah, sebenarnya bikin kita kaya bukan propertinya, bukan emasnya, bukan bisnisnya, tapi caranya. Kalau kita punya caranya, bagaimana mengkawinkan antara bisnis dengan emas, bisnis dengan properti, inilah yang bikin kita kaya. Mungkin sekian dari saya, salam ekstra bersama. Kawan-kawan dapat kata kunci apa itu? Biar kita sinkron, biar kita sefrekuensi. Kata kunci dari beliau, dari Bapak Saiful Sumarsono itu apa? Caranya. Terima kasih Pak Alam. Ini membantu teman-teman
supaya tidak terjebak dengan istilah produknya tidak bagus, sulit dijual, ya. Padahal inspirator AZPOS ini launching ke Indonesia, ya, namanya Benson Lee, itu sudah ngomong not selling the product. Berarti kita apa? Caranya. Kalau sudah bicara cara, maka ini akan menjawab semua keraguan, keberatan, dan menjawab kebutuhan-kebutuhan baik secara material maupun non material yang dihadapi oleh diri kita sendiri maupun orang yang kita ajak bicara. Apapun yang pernah dihadapi oleh Pak Anto itu tadi yang diceritakan, yang dihadapi oleh teman-teman 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, atau 2 tahun yang lalu, atau baru kemarin gitu ya. Itu semuanya sudah terjawab dengan sangat-sangat easy, dengan sangat-sangat simple lewat konsep AZPOS. Berarti masalah-masalah yang kemarin itu hilang dengan sendirinya, Pak. Betul. Ketika kawan-kawan hari ini memahami AZPOS 100%. Kawan-kawan mau nggak memahami AZPOS secara 100%? Yang pertama adalah cara di mana mengatasi apa yang menjadi problem kita semua, ya, atau orang-orang di luar sana. Jadi tahapan yang paling urgensi adalah bagaimana kita segera menemukan problem market, termasuk problem kita sendiri. Kan tidak harus uang toh, nggak harus uang, ya. Kalau Bu Limlisia ada 4 gitu ya. Problem uang, problem waktu, problem tentang legacy, atau yang keempat problem di mana kita ingin sekali menorong banyak orang memiliki 1, 2, 3. Ya. Kita harus menemukan problemnya dulu. Yang paling rata-rata umum, ya karena AZPOS ini untuk menengah bawah, ya. Problem yang paling umum adalah apa? Problem tentang finansial. Sepakat ya kawan-kawannya. Problem finansial ini layak untuk kita bicarakan dimanapun kita berada. Ketika problem keuangan ini kita bisa temukan, maka ini akan menjadi obrolan menarik. Ya. Suatu contoh, beberapa setelah akhir Ramadan, bulan Syawal ini kan saya berusaha untuk unjung-unjung gitu ya. Saya unjung-unjung ini sesuai dengan arahan Pak Alam. Unjung-unjunglah ke mana ini? Ke nasabah, ya. Nasabah yang masih invest, ya. Terus ujung-ujunglah kepada sama ini pengusaha, ujung-ujunglah kepada teman network, ya, ujung-ujunglah kepada sesama pemegang lisensi tapi belum banyak berprestasi, ya. Itu sudah mulai saya cicil, 1 day, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu ya. Jadi hari pertama saya sudah cicil, ya. Jadi jangan kaget kalau ada beberapa daftar nama teman-teman atau pernah jadi downline-nya teman-teman gitu, kena saya jangan marah-marah gitu ya. Karena sampean kurang cepat gitu ya. Ini sudah saya mulai kunjungi karena mereka juga kenal sama saya dan mereka juga ingin ketemu sama saya. Nah, jadi ini menjadi PR buat kita semua bahwa AZPOS ini adalah solusi permanen. Itu dulu. Change mindset yang awal adalah AZPOS adalah solusi permanen. AZPOS adalah solusi permanen. Kalau dulu saya memahami 5 tahun sebelum saya menemukan AZPOS, itu masih ada batasan. Solusi sementara, solusi permanen. Solusi sementara adalah replacement income, terus pengganti income, backup income dan lain sebagainya, ya, legacy dan sebagainya. Itu hanya sebatas solusi sementara. Tapi kalau sudah bicara tentang AZPOS, ini benar-benar fix solusi permanen. Di mana solusi permanennya apa? Keamanan finansialnya dapat, kesejahteraan finansialnya dapat. Saya mau tanya nih sama kawan-kawan, pilih produk bagus atau penghasilan bagus? Coba kawan-kawan, coba dijawab. Pilih produk bagus atau penghasilan bagus? Karena ketika kawan-kawan hari ini memilih penghasilan bagus, maka cepat atau lambat kawan-kawan akan bisa membeli produk-produk bagus. Sepakat ya? Mindset ini dimiliki oleh MDIT Bintang 40. Sungguh sangat konyol sekali kalau kita hari ini belum MDIT,
tetapi bertolak belakang dengan pola pikir beliau. Jadi pola pikir beliau adalah pilih penghasilan bagus. Ketika penghasilan bagus, maka semua produk bagus akan sampean miliki semua secara mudah, sederhana, dan menyenangkan. Dari sini kawan-kawan paham ya? Kawan-kawan paham ya? Jadi kalau kawan-kawan ingin MBIT bintang 40 juga, ya, ayo kita BBI. BBI, bodoh-bodoh ikut. Jadi beliau, Bu Limlisia, memberikan pilihan produk bagus atau penghasilan bagus. Ternyata beliau pilih penghasilan bagus. Good ya, change mindset kita ini. Yang kedua, pilih penghasilan bagus, maka produk bagus akan kena semua. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, change mindset yang ketiga adalah, kawan-kawan lebih suka terima uang cash sekali atau uang cash berkali-kali? Change mindset kita ketika kita melihat AZ Pos, di samping mau penghasilan bagus, juga mau terima uang cash berkali-kali. Good. Ketika kita hari ini setuju, bersedia untuk menerima uang cash berkali-kali, maka sesungguhnya kita sudah menyelesaikan 50%, kita berhasil di AZ Pos. Itu yang saya install ke dalam diri saya ketika saya ngobrol dengan setiap orang. Penghasilan bagus, terima uang cash berkali-kali. Penghasilan bagus, terima uang cash berkali-kali. Change mindset AZ Pos, kawan-kawan sudah pahami. Nah, apa yang saya tulis di sini sebenarnya untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar saya, bahwa AZ Pos adalah cara, adalah strategi. Ya, yang dalam bahasa ekstrim yang hari ini lagi viral adalah exit strategi. Exit strategi ini adalah di mana strategi untuk kita keluar, bahkan bisa untung berkali-kali lipat, meskipun itu di masa sulit, meskipun itu di masa susah, meskipun di saat masa terpuruk. Ingat nggak kawan-kawan, kita pernah diuji bareng-bareng secara berjamaah dalam skala dunia. Apa itu? Masa pandemi. Pak Alam pernah membocorkan beberapa data. Saya sukanya sama Pak Alam itu, cocoknya sama beliau itu karena ada data itu. Bicara tentang data, bicara tentang fakta. Bahwa Badan Pusat Statistik ketika pandemi itu muncul, gitu ya, apa yang terjadi? Memang betul ada yang jatuh bangkrut, tiarap dan lain sebagainya. Tetapi juga bermunculan bisnis-bisnis baru. Bermunculan miliarder-miliarder baru itu dari pandemi. Kawan-kawan, kalau melihat AZ Pos itu sama seperti pandemi kemarin. Ini adalah exit strategi. Meskipun seseorang nantinya mengalami masa sulit, masa susah, masa di mana kondisi keuangannya ini oleng, ya, maka AZ Pos ini akan malah memberikan keuntungan berlipat-lipat. 1 minggu yang lalu saya ngobrol dengan eselon 4, di mana eselon 4 ya PNS ya. Jabatannya tinggi. Apa? Ya, pensiunan. Eselon 4 jabatannya tinggi, mobil, rumah, semuanya full fasilitas. Ya. Tapi hari ini beliau pensiun, apa yang terjadi? Problemnya muncul semua. Di samping sindrom efek post power syndrome ya, stres lah, saya bilang depresi gitu ya. Dihormati sama anak buahnya, dapat cuan dan sebagainya, itu sangat-sangat mudah sekali. Tetapi ketika pensiun, apa yang terjadi? Minus. Kawan-kawan sudah mulai paham ya, bahwa tidak selamanya orang-orang yang hari ini berada di zona aman, zona nyaman dalam hal finansial, ya, itu ketika masa itu tiba, itu mereka benar-benar siap. Jawabannya ada di AZ Pos. Jawabannya ada di AZ Pos. Kawan-kawan, gabungkan dengan apa yang sudah disampaikan sama Pak Anto tadi, itu vibrasinya luar biasa. Kepeduliannya luar biasa, ngototnya, ngeyelnya itu luar biasa. Itu yang masih saya baru install step by step. Kalau saya install langsung ya, mungkin saya jadi gila gitu ya. Karena Pak Anto memang gila sungguhan Pak Anto ini. Luar biasa gitu. Dari sini paham ya kawan-kawannya. Cara, strategi, apa itu programnya, kawan-kawan sudah paham. Bahwa
AZ Pos itu kewirausahaan berbasis tolong menolong. Ya, siapa yang hari ini tidak memiliki perasaan atau hati nurani tolong menolong, saya garansi tidak ada. Semuanya punya hati nurani dan semuanya bersedia untuk tolong menolong. Itu AZ Pos. Ya, saya boleh tambahi. AZ Pos itu punya nilai jual, punya nilai lebih, punya nilai tambah. Ya, apa nilai jualnya? Nilai jualnya adalah strategi, ya, yang sudah teruji, membangun keamanan finansial secara gotong royong. Ya, kita bisa bersama-sama terhindar, dijauhkan dari 4M, menguras, menjual, meminjam, menggalang. Coba dipahami, 4M ini sesuatu yang enak atau enggak enak? Ini penting sekali. Jika kita ajak berpikir lawan bicara kita, jika Allah mengizinkan, ya, kondisi 4M ini terjadi sama diri sampean, sama saya, atau sama saudara sampean, sudahkah sampean punya alat bantunya? Sudahkah sampean punya strateginya? Ini kita ajak berpikir. Nah, itu nilai jual dari AZ Pos. Kalau dibilang AZ Pos berupa apa, Pak? Produknya berupa apa? Programnya berupa apa? Saya bisa bilang uang cash berkali-kali. Uang cash berkali-kali. Di masa sulit, masa susah seperti pandemi kemarin, beruntunglah mentor-mentor kita yang sudah automatic income itu menerima dari industri ini. Saya pernah terus terang sama Pak Alam, Pak, saya di sini itu juga malu lah sama pasangan itu ya. 7 tahun dapat gaji dari guru 1,5 juta. Tapi pandemi kemarin saya ditransfer 8, 9, 7, 7, 8, 9, 10. Itu seneng banget, Pak. Ya di saat yang lain itu bersusah-susah payah gitu ya, menukar nyawa mereka sama COVID gitu ya. Saya enggak mau, saya di rumah tapi ditransfer terus sama Allianz, sama sistemnya Allianz. Saya kalau ketemu sama orang network beberapa hari yang lalu saya ngobrol, passive income, passive income itu sudah deso, sudah kuno, tidak up to date. Sekarang sudah 2023, jangan bicara passive income. Kita bicara tentang automatic income, bro. Automatic income itu dibangun dari apa? Dari sistem, bro. Sistem apa? Sistem ujrohnya, sistem imbal jasanya. Jadi bukan lagi bicara tentang repeat income, repeat order. Oh, itu jangan deso itu ya. Sekarang itu adalah apa? Repeat income tanpa repeat order. Itu sudah automatic income. Sudah automatic income. Apalagi ada AZ Pos. Jadi combine, hybrid antara automatic income dengan passive income. Kita beruntung sekali berada di undernya beliau, Bapak Muhammad Saiful Alam. Beliau masternya master. 20 tahun lebih berada di bisnis jaringan. Ilmunya beliau belum muncul semua. Saya masih ketagihan dengan apa itu, Pak? Nah, hukum emas itu, Pak ya. Apa lupa saya, Pak? Mohon maaf, Pak ya. Itu ada hukum emas di network jaringan itu. Ada 15 atau 18 itu. Itu belum dikeluarin semua. Ya, saya yakin beliau akan ngeluarin di event atau pertemuan yang tepat. Pastikan kawan-kawan ikut. Ilmunya beliau sangat-sangat penting ketika kita kepingin berhasil di AZ Pos. Nah, kalau sudah bicara nilai jual, berarti nilai lebih. Anda tahu bahwa AZ Pos itu punya nilai lebih, adil. Dulu sebelum saya belum ketemu AZ Pos, masih ada abu-abunya. Ini saya bukan berarti mengajak Anda untuk meninggalkan yang lama ya, sistem yang lama ya, unit link dan lain-lain itu ya. Enggak. Tapi saya melihat abu-abunya di situ. Abu-abunya ada. Lebih besarnya ke saya selaku agen, selaku pebisnis. Itu abu-abunya banyak. Ya, ada dan banyak. Tetapi ketika saya melihat AZ Pos, semua diuntungkan. Pengelola diuntungkan. Pebisnisnya juga diuntungkan. Pesertanya atau nasabahnya diuntungkan. Semuanya diuntungkan. Ya. Portofolio total payout-nya, itu diuntungkan semua. Ya. Bahkan saya melihat rekamannya Pak Alam itu, Pak Alam kalau centing gitu ya, saya langsung buru-buru melihat sampai selesai. Apa ini yang lagi disampaikan sama isi pikirannya Pak Alam? Saya lebih tertarik sama isi pikirannya Pak Alam, bukan Pak Alam ya. Isi pikirannya Pak Alam, apa ini? Saya langsung centing gitu. Total payout 88%. Perasaan saya belajar diam-diam ke Feni Wento, Pak Alam memberikan statement 88% ini belum ada di Feni Wento. Ya, Pak Feni Wento itu kalau ngitung bombastis gitu ya. Tapi kalau Pak Alamnya langsung pas 88%. 40% untuk referral, 48% yang pebisnis, yang lisensi. Kalau digabung 80%. Hah? Gila. Berarti selama ini saya masih keliru.
Saya aja udah ngelihat 58% udah riang gembira gitu loh. Pak Alam 88%. Setelah saya dengarkan videonya, gila banget. Wih, ini nggak mungkin nih orang kalau cuma jadi peserta saja, nggak mau jadi bintang, bahasanya Bu Iwet, itu nggak mungkin. Wah, keren banget. Terima kasih Pak Alam sudah memahamkan saya 84%. Nggak ada bisnis yang sharing profitnya 84%, bahkan berkali-kali. Ini AZ Post. Universal. Kita sudah tidak lagi bawa-bawa agama, suku, dan lain sebagainya. Kebetulan kulit saya agak coklat hitam-hitaman ya. Bukan berarti cocok sama orang Papua gitu ya. Bukan ya. Saya juga suka sama yang kulit seperti saya, bahkan yang putih, mulus, mengkilap, dan lain sebagainya. Saya senang. Ya, apalagi yang isi pikirannya cerdas gitu ya. Yang suka dengan cuan itu saya senang. Suka nolong, dan lain sebagainya. Saya senang semua. Itu universal semuanya ada di AZ Post. Atau bahkan dia melihat bahwa esensi dari AZ Post ini fix 100% kita nolong tanpa pamrih. Loh, kok bisa Pak Imam memahami bahwa AZ Post ini nolong orang tanpa pamrih? Betul. Karena Anda kalau lihat AZ Post yang sudah aktivasi hari ini, jangan sampai Anda ketipu dengan mentor Anda, dengan upline Anda. Ayo undang aktivasi Alicia Anda, undang. Wah, ini tipuan itu ya. Kalau Anda paham bahwa betapa beliau itu peduli. Alicia Handal ini benar-benar 100% nolong orang tanpa pamrih. Kenapa? Ketika Anda menyetorkan, setorkan, lupakan, ikhlaskan. Setorkan, lupakan, ikhlaskan. Tanpa pamrih. Ketika kawan-kawan sudah paham, saya tidak mau terima uang cash sekali. Saya hanya mau terima uang cash berkali-kali. Itu AZ Post. Kalau kawan-kawan masih mau terima uang cash sekali, maka Anda akan kesulitan sukses di AZ Post, ilmu networknya Pak Alam juga akan sia-sia. Dari sini paham ya kawan-kawan ya? Dari sini paham ya kawan-kawan ya? Nah, ini yang kedua sekaligus yang terakhir. Mengenai handle objection. Yang pertama tadi. Ya. Nah, saya bilang tadi ada nilai jual, nilai lebih, dan nilai tambah. Kalau bicara nilai tambah, ini ada emotional value. Bahwa apa yang hari ini kita alami bersama, ya, itu ada di mana ini pesan-pesan masa depan, ya, pesan-pesan masa depan. Bahwa kita ada masa non produktif, ada masa di mana penghasilan itu berhenti, ada masa di mana kita ini pensiun alias tidak bekerja lagi, ada di masa di mana kita tiba-tiba, ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya SK Camat datang bertamu tidak janjian, ya. Emotional value di AZ Post sungguh luar biasa, ya. Dulu orang yang dinyatakan kena penyakit atau punya riwayat penyakit lewat AZ Post bisa kita ajak untuk punya impian terbesar mereka. Kita bangkitkan lagi impian mereka, ya. Jadi apa? Jadi pembayar, jadi policy holder, ya. Yang di Alicia handalkan adalah istrinya atau anaknya atau siapa yang hari ini masih sehat, produktif. Mimpinya bisa bangun lagi loh, pakai AZ Post loh. Paham ya dari sini ya? Masih bisa bermimpi lagi loh lewat AZ Post loh, ya. Emotional value-nya dapat sekali. Anak yatim kita bisa bantu, janda, duda, siapapun yang hari ini punya masalah finansial gitu ya, hanya karena musibah itu kena semua, ya. Ilmu pemahaman saya tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu, atau kamu suka nggak ditolong sama Allah, syaratnya nolong sesama gitu. Itu semuanya ada di AZ Post semua, ya. Tanpa harus dipilah, dipisah, semuanya satu paket. Ada kesejahteraan, ada keamanan, ada kesejahteraan. Semuanya ada, ya. Tujuan akhir di mana AZ Post ini diluncurkan juga kita sama-sama freedom. Benson Lee melihat Indonesia 80% itu hidup di bawah garis keterbatasan. Bukan kemiskinan ya, beda ya. Keterbatasan, karena kemiskinan nanti ada yang tersinggung. Keterbatasan. Datang ke kafe, kayak saya dulu ya, sebelum kenal AZ Post gitu ya. Saya melihat daftar umum yang sebelah mana Pak Lop? Orang MLM ini kejam kalau ngomong. MLM itu kejam sekali kalau ngomong. Orang-orang MLM. Itu kalau datang ke kafe itu lihat daftar menu sebelah kiri atau kanan. Biasanya kanan gitu. Cari yang paling terjangkau sesuai saku. Ya, ketika Anda melihat AZ Post, garansi kebebasan finansial di AZ Post, maka jangan lagi lihat menu yang paling kanan, tapi lihatlah menu yang paling kiri. Apa yang saya butuhkan? Itu AZ Post.
salah satu contoh. Kita bisa punya tujuan akhir dari AZ Pos adalah bebas keuangan. Bebas waktu yang benar-benar berkualitas karena kita punya keuangan yang digaransi, ya. Yang berlebih-lebih, punya legacy. Dulu punya legacy itu harus AASI, ya. Lewat AZ Pos dia bisa punya legacy. Bahkan bebas MOC seumur hidup. Tahu nggak orang jadi referral, jadi leads itu bebas MOC. Itu hanya ada di AZ Pos. Tidak perlu syarat 20 kelebaran. Harusnya enggak perlu. Itu AZ Pos kasih bebas MOC satu-satunya. Lebih unik daripada sistem lama. Aku sampai ndelawar. Ya Allah ya Rob, AZ Pos ini sangar bos. Kalau dulu orang mau jadi BE, MOC-nya ada. BP, MOC-nya ada MOC-nya. Sekarang jadi AZ Pos itu ada peluang di mana kita bebas MOC. Legacy. Legacy itu bebas MOC di AZ Pos. Ngeri nggak sih? Dan yang keempat itu tujuan akhir kita di mana kita kepingin bebas bantu sesama. Nah, kawan-kawan, di handle objection yang pertama sudah terjawab bahwa change mindset penting sekali, kawan-kawan. Apa yang membuat kawan-kawan menemukan keajaibannya? Apa yang membuat kawan-kawan menemukan miracle-nya yang ada di AZ Pos? Di samping Pak Antok tadi ya, Anda bisa gabungkan. Temukan segera, mau 1, mau 2, mau 3, segera temukan supaya kawan-kawan apa? Jatuh cinta, jatuh hati. Ketika ngomong ke AZ Pos, ke lawan bicara, Anda akan mampu melakukan people skill dengan teknik qualifying. Bro, tahu nggak bro? Apa yang lagi viral tahun ini? Saya biasanya gitu. Apa? Ingin tahu nggak? Yuk, ingin lah. Tak bisi, suara saya pelankan. Tahu nggak kamu AZ Pos? Saya pelankan gitu. Enggak, saya enggak tahu. Waduh, eman bro. Eman. Kalau sampai enggak tahu AZ Pos itu eman. Hari gini kita enggak tahu AZ. Nah, itu teknik-teknik qualifying. Supaya menggoncang perasaan mereka. Menggoncang kekepoan dia tentang mau enggak dia dengerin AZ Pos. Gitu ya. Itu adalah teknik qualifying. Ya. Saking dimana saya kepingin membuat orang itu duduknya bergeser, mukanya mulai terbuka, badannya, gestur tubuhnya maju ke depan. Itu saya berusaha untuk melakukan people skill. Ya. Itu teknik yang nanti juga akan diajarkan sama Pak Alam. Keren sekali. Nah, jawabannya sudah ada bahwa handle objection yang sudah saya sampaikan ya juga menutup pembicaraan kita mengenai kehilangan motivasi kerja. Saya terima kasih sama Bu Iwet. Find your why. Nah, find your why. Itu materi, makanya eman-eman kawan-kawan kalau tidak ikut acaranya Univision di mana kita ini akan menemukan momentum sesuai dengan apa yang hari ini kita butuhkan. Harapan saya kalau ada nanti bocoran-bocoran acara-acara Univision yang diadakan sama Pak Pres, Pak Alam, mentor-mentor kita ikut aja. Saya ketemu sama Bu Iwet itu why. Motivasi kerja itu jawabannya sederhana kok. Temukan why-nya. Mengapa saya hadir di sini? Mengapa saya bangun setiap pagi? Nikmat apa sudah saya peroleh? Mengapa saya menjalankan alian? Jangan-jangan Allah Tuhan itu keliru. Jodohkan saya sama alian gitu ya. Jangan-jangan yang benar itu saya, Tuhan itu yang salah gitu ya. Ya, itu semua dicari tahu gitu ya. Mengapa saya menjadi champion? Mengapa saya bertahan? Mengapa? Ini akan menjadi pengingat kita untuk kita hari ini terus bergerak. Di samping Anda sudah menemukan magic-magicnya tadi, why-nya juga Anda temukan. Ya, kalau Bu Iwet selalu memberikan gambaran, mengingatkan kepada anak, pasangan gitu, kemana-kemana bahwa nggak foto. Kalau saya semenjak kenal kalian, foto anak istri saya hadirkan ke dompet, ke tas, ke handphone, semuanya orang tua saya yang sudah meninggal atau hidup, saya hadirkan semua. Ya, termasuk apa yang akan terjadi di masa depan, itu kita juga harus paham. Memang betul. Hidup kita ini disandarkan sama Allah, ya. Kita serahkan semua keputusan, ketetapan sama Allah 100% fix. Tapi ingat, pernah nggak kawan-kawan dengar lagunya Niki Ardila? Panggung sandiwara itu, sama itu tahu itu ya. Meskipun hidup ini penuh dengan panggung sandiwara, pemeran seperti Pak Antok yang pernah saya lihat di Malang itu ludrukan. Pak Antok boleh open mic Pak Antok. Saya ingin bertanya sama Pak Antok. Pak Antok ketika tampil di panggung, ya jadi seniman gitu, pengennya kepada penonton hadirin itu kepinginnya menampilkan yang terburuk atau terbaik Pak Antok?
Mantap suaranya dia. Terbaik pernah. Terbaik Pak ya, terbaik. Meskipun kita hari ini ya memainkan sandiwara kehidupan ya, tetaplah kita harus the best kawan-kawan. Kita harus the best supaya kita dapat apa? Surplus, kita dapat tempat yang terbaik. Jangan mau kita ini ditempatkan surga paling dasar. Gak enak loh. Kalau hotel yang paling lantai dasar itu apa Pak Alam biasanya? Parkiran kayaknya Pak Alam ya. Bes. Pak Alam kan kemana-mana bawa mobil ya. Kayaknya itu lantai dasar itu kan lantai dasar mobil. Mosok enak sih surga paling bawah. Kalau saya tetap nggak mau. Saya kepingin di surga paling atas sendiri. Saya bisa banyak ngobrol dengan Tuhan. Saya bisa banyak ngobrol dengan Allah. Itu dari sini paham ya kawan-kawan. Jadi kita masih punya kesempatan ya mencapai level takdir rezeki tertinggi. Pesan masa depan ini pasti akan terjadi kok. Tapi pertanyaannya, ketika ini terjadi, sudahkah kita menjadi freedom finansial, freedom time, freedom legacy, dan membantu banyak orang? Ketika kita mengalami tutup usia, berapa banyak orang yang akan melayat, berapa banyak orang akan kehilangan? Itu sesuatu banget. Dan ini ramuan-ramuan yang saya bangun untuk diri saya supaya saya tidak kehilangan motivasi. Yang pertama tadi saya temukan why, terima kasih Bu Iwet, di event Univision the best pokoknya kalau buat acara. Yang kedua adalah saya juga harus paham bahwa masa depan itu tidak seindah jalan tol gitu ya. Jadi kita harus merencanakan di awal supaya tetap kita happy. Meskipun itu masa sulit, masa susah tetap happy. Dan yang resep yang ketiga adalah love and responsibility. Bicara tentang cinta dan tanggung jawab kawan-kawan. Kalau sudah bicara cinta dan tanggung jawab, ada di EPRU-nya Pak Alam. Kalau Anda capek, pegel gitu, tengok itu anak di kamar. Tengok itu istri di kamar yang mungkin lagi tidur. Mengharapkan kita berhasil. Perutnya Pak Alam, good. Terima kasih Pak Alam. Anda layak berhasil. Ya Pak. Kawan-kawan, IPRU itu sesuatu. Jadi Pak Jemik itu ngasih clue supaya kita permanen berhasil di industri ini, khususnya di AZ Pos. Di samping pertemuan, di samping kelebaran ada IPRU. Nah, IPRU-IPRU-nya Pak Jemik, Pak Alam, Bu Danil, dan teman-teman yang MBIT itu menginspirasi kita semua kawan-kawan. Ya. Jadi tidak ada lagi istilah kehilangan motivasi kerja. Ya. Bahkan saya hari ini juga mulai mencampur resep tentang sukses dengan cara berbisnis dengan Allah. Ya. Bahwa lewat AZ Pos ini bisa menjadi jembatan kita untuk berbisnis dengan Allah. Apa yang kita sisihkan entah berupa dana tabaruk, entah mau kita sisihkan berupa waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu menolong orang banyak, itu juga tanpa pamrih gitu ya. Kita tujukan untuk perubahan kebahagiaan diri kita, keluarga kita, dan orang lain gitu. Jadi pada intinya amfus dan amwal, diri dan harta kita bisa belanjakan di AZ Pos ini luar biasa. Saya kepingin kawan-kawan bangkit bersama, merdeka bersama AZ Pos. Terlalu sederhana, mudah, simpel sekali AZ Pos ini untuk kita menjadi pebisnis yang sukses, yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Ya. Kurang lebih seperti itu Pak Alam ya. Saya terima kasih sudah dikasih waktu. Tapi ya ini yang bisa saya ceritakan ya. Handle objection mengenai motivasi, kehilangan motivasi, semuanya saya sudah punya semua. Saya bersyukur sekali, tinggal bagaimana saya perbanyak aktivitas saya ya untuk menyebarkan kabar gembira ini kepada banyak orang. Terima kasih Pak Alam, saya mohon maaf buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman, saya mohon maaf bila salah kata.
ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.